Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Hairul Salim. Baik, kali ini saya akan membuat satu makanan dessert, ya jenisnya puding, tapi masuknya ke hot pudding, ya namanya krim brulee, ya. Nah, bahan-bahan daripada krim brulee ini tidak terlalu sulit, banyak bisa ditemukan, ya. Ada yang namanya fresh cream, saya pakai fresh cream, ya ini 250 cc. Kemudian saya juga gunakan fresh milk, ya seperti ini. Fresh milk saya gunakan 250 cc. Jadi total cairan antara fresh cream dengan fresh milk itu seberat 500 cc. Kemudian saya gunakan 75 gram gula, dan saya juga gunakan 3 butir telur dan vanilla essence. Ya, nanti vanilla essence itu secukupnya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan krim brulee ini adalah kita masak dahulu antara krim dan fresh milk serta gula. Ya, ini hanya simmer saja dimasaknya, hanya sampai gula itu larut. Oke? Ya, hanya sampai gula itu larut. Jadi tidak sampai harus boil. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita campurkan dengan bahan-bahan lain. Nah, kita akan masak antara 250 cc fresh cream ditambah dengan 250 cc fresh milk, ya. Kemudian ditambah dengan 75 gram gula, ya. Ingat, prosesnya ini hanya kita menggunakan api kecil saja, ya. Jangan sampai dia terlalu panas sekali, karena kalau dia terlalu panas, pada saat akan kita campurkan ini ke dalam telur, supaya telurnya tidak mudah langsung masak. Oke. Nah, kemudian saya akan pecahkan telurnya. Ya, saya gunakan 3 butir telur. Satu. Ya, telur yang saya gunakan adalah telur utuh, ya, keseluruhan saya gunakan whole, ada putih dan kuningnya. Gitu ya. Ada putih dan kuningnya. Telurnya 3. Seperti ini. Kemudian nanti ini akan kita kocok lepas, ya. Kita gunakan apa namanya, balon whisk, ya. Ini akan kita kocok lepas. Ingat, jangan sampai pengadukan itu jangan sampai terlalu banyak berbuih, ya, terlalu banyak foam. Hanya dikocok lepas saja. Kemudian yakinkan, ya, yakinkan si gula ini sudah larut bersama dengan apa namanya, larut bersama dengan fresh cream dan fresh milk, ya. Ini kita masak, yakinkan. Nah, kalau misalkan kira-kira dia sudah hangat, kita matikan kompornya, ya. Kemudian ini kita aduk sampai betul-betul gulanya larut, ya. Nah, setelah ini kita aduk, ini kita akan tuangkan sedikit-sedikit, ya. Kita tuangkan krim ke dalam telur. Jangan langsung semua, ya. Sedikit-sedikit supaya telur itu tidak terlalu banyak terkena panas sehingga telur itu menjadi matang, ya. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit, aduk perlahan seperti ini, ya. Kemudian ini akan kita tuang sampai habis, gitu ya. Kita tuangkan seperti ini, yakinkan sampai dia betul-betul habis, ya. Kemudian yakinkan juga gula itu larut bersama dengan krim dan fresh milk tadi, ya. Yakinkan. Nah, kemudian baru kita masukkan keseluruhan. Gini ya. Nah, setelah ini kita aduk, maka ini akan kita saring, ya.
ini akan kita saring. Setelah disaring, baru akan kita masukkan ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu baru proses pemanggangan ya, dengan sistem Oben Marie. Oke. Nah, setelah tercampur ya antara fresh cream, fresh milk, gula dan telur, maka ini akan kita saring ya, supaya tidak ada lagi gumpalan-gumpalan dari telur yang ada di dalam adonan atau royal krim brulee ini ya. Ini akan kita saring supaya nanti apabila ada sisa kulit telur ini tidak ikut termasak gitu ya. Nah, ini kita saring dahulu. Tuh ya, seperti ini putih telurnya tidak tercampur dengan rata, maka ini harus betul-betul kita lakukan proses penyaringan. Oke. Nah, kalau sudah ya, ini akan kita tuangkan ke dalam gelas ukur ya, ke dalam gelas ukur. Ini akan saya tuang seperti ini. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam cup ya. Ya, untuk kali ini saya buatnya menggunakan small cup ya. Small cup keramik supaya pada saat proses pembakaran cupnya itu tidak mudah pecah. Oke. Nah, ini saya tuangkan. Prosesnya seperti ini. Jangan terlalu penuh karena nanti apabila akan digarnish dia tidak terlalu tinggi ya, artinya masih ada di bagian dalam gitu ya. Nah, kita masukkan seperti ini, semoga jadi pas 9. Iya, nah, kurang sedikit ya. Nah, setelah seperti ini ya, nanti kita sistem pembakarannya adalah Oben Marie. Jadi di tray-nya ini akan kita berikan air, gitu ya. Di tray-nya akan kita berikan air. Jadi kita masukkan ini ke dalam oven, ya, masuk ke dalam oven. Nah, kemudian ini akan kita berikan air di tray-nya, ya. Metode Oben Marie supaya bagian bawah daripada krim brulee itu tidak terlalu gosong nanti. Nah, ini saya berikan air sedikit, jangan sampai penuh. Tujuannya hanya untuk di steam juga prosesnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita lanjut ke proses baking ya. Nah, setelah pemberian air baru saya gunakan apinya atas dan bawah itu 180 ya. Jadi saya gunakan 180 apinya dengan waktu sekitar 30 menit ya, atas dan bawah gitu ya. 180 derajat dengan waktu 30 menit. Oke, kita tunggu sampai di 30 menit waktunya, kemudian nanti akan kita sharing lagi. Nah, setelah selesai di 30 menit ya, finish di 30 menit, ini kita matikan dulu. Kita matikan, kemudian kita lihat. Oke, kita cek krim brulee-nya apakah wow, good. Ya, posisi sudah mati. Ini kita keluarkan. Wah, hati-hati, be careful. Sangat panas. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, ini sudah matang ya, sudah seperti ini krim brulee-nya. Wah, ini masih panas. Nah, nanti ini akan kita topping dengan gula dan kemudian akan kita torch
gitu ya, finishingnya. Akan kita topping, setelah itu akan kita torch. Supaya atasnya ada sedikit karamel gitu di bagian atas, di bagian toppingnya ya. Jadi seperti ini, Bray. Nah, ini cantik banget. Ini sudah matang. Artinya kalau kita pegang, kita colekan, dia tidak lengket lagi di tangan, juga moist ya, tidak terlalu keras karena penggunaan telurnya juga nggak terlalu banyak. Nah, setelah itu ini akan kita kembalikan. Kemudian akan kita taburi dia dengan gula ya. Akan kita taburi dia dengan gula. Kita tabur gula seperti ini. Kalau ada ya, kalau ada baiknya dia itu dicampur antara gula putih dengan brown sugar ya, supaya pada saat proses pembuatan karamelnya lebih cepat, kemudian aromanya akan lebih harum gitu ya. Nah, setelah ini kita tabur dengan gula, maka akan kita torch ya. Kita gunakan torchnya akan kita tembak ya, akan kita tembakkan seperti ini, dan supaya dia menjadi karamel. Wow, gitu ya. Wow, keren. Nah, seperti ini kita selesaikan dia sampai betul-betul semuanya tercover. Lihat, cepat sekali dia menjadi karamel seperti ini, guys. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini masih panas. Kalau sudah seperti ini ya, ini sudah kita torch, sudah kita beri karamel. Boleh kita topping ya, boleh dengan krim, kemudian kasih buah, atau kita berikan karamel ya, presentasinya. Dah, gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan, tolong pertanyakan pertanyaan itu ada nanti di deskripsi saja ya. Pertanyaan tentang bagaimana cara buat dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. See you, sampai jumpa minggu depan.